Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab isbatu uluwillahi ala khalqihi wastiwaihi ala arsyihi. Penetapan sifat ketinggian bagi Allah di atas makhluknya dan istiwa Allah di atas arsy-Nya. Sudah kita lewati dua hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sekarang kita sampai pada hadis yang ketiga. Beliau mengatakan wa qauluhu wal arsyu fawqa dzalika wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Kata Rasul SAW, dan arsy Allah di atas semuanya itu, dan Allah ada di atas arsy dan Dia mengetahui keadaan kalian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadisun hasanun, hadis ini derajatnya hasan, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Wallahu alam, ada khilaf di antara para ulama tentang kesahihan hadis ini. Ada sebagian yang mendhaifkan, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ada pula yang mensahihkan, ya. Meskipun ana lebih condong kepada yang mendhaifkan, melemahkan. Hadis ini dikenal dengan istilah hadis al-aw'al. Ya, ini gak usah kita sebut semua riwayatnya, namun inti pembahasannya ada pada kata-kata wallahu fawqal arsy. Hadisnya agak panjang, namun inti pembahasannya pada ucapan Allah di atas arsy. Seandainya hadis ini kita katakan dhaif, ya, ada ayatnya, ada hadis-hadis yang lainnya.
Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin berakidah hanya berlandaskan hadis yang dhaif. Ya, kalaupun disebut ada hadis yang dhaif di tengah-tengah yang sahih, apalagi ada ayatnya, ini wallahu alam sekedar lil istisnas, kata ulama, untuk sampingan saja. Ya, sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berakidah kecuali dengan dalil yang sahih, entah dari ayat atau dari hadis yang apa? Sahih. Kalaupun ada sebagian ulama ketika mencantumkan dalil-dalil tentang suatu permasalahan akidah, ada di sebagiannya itu dhaif misalnya, maka sekali lagi itu sekedar untuk apa? Sampingan saja. Ada sudah ayatnya, sudah ada apa? Hadis yang sahih. Di antaranya pembahasan ini dalilnya sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, uluf, ribuan dari ayat ataupun dari apa? Hadis, dan juga tentunya ijma' as-salaf. Meskipun kenapa Syekhul Islam seperti yang sudah kita lewati dalam bab ini ada dua hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama. Yang pertama, beliau ahli hadis. Beliau berijtihad, hadis ini apa? Iya, tidak dhaif. Menurut ijtihad apa? Beliau. Ya, sekali lagi, menurut beliau ini sahih berdasarkan penelitian beliau. Sekali lagi, ini khilaf ijtihad di antara para al-ulama. Kalaupun mereka sebagian ulama mencantumkan, mereka tahu itu dhaif tadi, karena untuk apa? Sekedar sampingan, bukan lil i'timad, bukan untuk apa? Sandaran utamanya. Paham dong? Inilah bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Kalau Ahlul Bid'ah yang penting cocok dengan hawa nafsu mereka, diikuti meskipun jelas-jelas apa? Maudhu, palsu ataupun apa? Dhaif. Itu kalau mereka. Bahkan nggak ada hadisnya pun, hanya modal mimpi mereka apa? Jadikan akidah. Ya, hanya apa? Karena bisa ngomong sama semut sama. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, kalaupun dalam kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah, entah itu dalam masalah kitab akidah, fikih dan seterusnya, ada yang dhaif, itu sekali lagi lil istisnas, untuk ya sampingan saja. Adapun yang inti sudah ya jelas sebagaimana yang sudah kita lewati ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau berkata, wa qauluhu wal arsyu fawqa dzalik taqaddama tafsirul arsy. Sudah kita lewati penjelasan apa makna al-arsy. Ada yang bisa menjelaskan lagi apa makna al-arsy? Apa makna al-arsy? Al-arsy, Pak, bukan istiwa. Ya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Al-istiwa iya, tinggi. Namun apa arti al-arsy? Iya, sariru al-mulk. Ya, kata para ulama secara bahasa singgasana kerajaan, itu secara bahasa, sebagaimana arsnya Ratu Belqis. Ya, adapun dalam istilah syar'i apa arti ars Allah? Yaitu tadi sariru dzu qawaid, singgasana yang ada apa? Ya, tiang-tiang yang menyanggahnya, sebagaimana dalam hadis kisah Nabi Musa ketika dibangkitkan pada hari kiamat, memegang salah satu tiang dari tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya sahih. Wa qalu wa fawqa dzalik ay fawqal makhluqat. Arsy-nya Allah di atas semua makhluk-makhluknya. Ini sudah kita sampaikan, ada banyak keistimewaan al-arsy. Ada yang bisa menyebutkan 3 saja. Apa keistimewaan arsy-nya Allah? Iya, makhluk yang paling tinggi. Yang kedua, makhluk yang paling besar. Yang ketiga, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah istiwa, tinggi di atasnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan
ya al-arsy al-azim, arsy yang sangat agung. Demikian pula wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dalam surat Al-Haqqah, pada hari kiamat arsy-nya Allah dipikul oleh 8 malaikat yang dikenal dengan hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Fawqa dzalik ay fawqal makhluqat allati bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi fil hadis alladzi dzakara fihi bu'dama bainas sama'i wal ardi. Hadis yang kita sampaikan tadi dikenal dengan hadisul awal. Hadisul awal itu hadis yang menyebut tentang jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya, kemudian sampai kepada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baina kulli sama wa sama wa katsri kulli sama. Hadis ini menjelaskan tentang jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya. Kemudian ada kata-kata wal bahril ladzi fawqas sama'i sabi'ah. Ada lautan yang di atas langit ketujuh. Wa ma baina asfali wa a'la wa ma fawqa dzalikal bahr minal al-athamani al-azimah. Kemudian di atas lautan air yang di bawah arsy tersebut ada 8 al-awal. Al-awal itu jamak al-wa'il, yaitu kambing gunung. Wallahu alam, ada sebagian yang mentafsirkan malaikat yang menjelma menjadi itu. Wallahu taala alam. Cuma sekali lagi, kalau ana lebih condong kepada yang mendhaifkan hadis ini. Wallahu taala alam. Summa fawqa dzalikal arsy. Kemudian di atas itu semuanya ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, di antara keutamaan arsy-nya Allah, makhluk yang paling tinggi. Dan itu juga berdasarkan sabda Rasul, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausa. Kalau kalian memohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah. Karena surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Kemudian di atas surga Firdaus ada apa? Arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang intinya yaitu kata-kata wallahu fauqal arsy. Allah di atas al-arsy. Dan ini sekaligus mentafsirkan ayat tsummastawa 'alal arsy, arti istawa ala Allah fauqal arsy. Allah di atas al-arsy. Dan sudah kita sampaikan, ini ijma' salaf ahli sunnah wal jamaah. Dan ini bukan hanya disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jauh sebelum mereka berdua, ulama-ulama salaf sudah menyampaikan hal ini. Di antaranya muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang bernama Imam Al-Muzani. Di awal kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan alin ala arsy. Dia Allah tinggi di atas arsy-nya. Dan ini kita bawakan beberapa kitab-kitab ulama salaf agar lebih mantul lagi. Agar ahlul bid'ah lebih melek lagi. Bahwasanya akidah yang kita ajarkan ini bukan karangan Ibnu Taimiyah, bukan karangan Wahabi, namun ini sekedar melanjutkan tongkat estafet ulama-ulama salaf terdahulu. Kitab-kitab mereka sudah banyak menjelaskan. Alhamdulillah sudah kita bacakan berulang-ulang kali. Namun namanya ahlul bidah dinamakan ahlul ahwa. Apa makna ahlul ahwa? Pengekor hawa nafsu. Meskipun sudah tahu kebenaran, tuduhan-tuduhan mereka semuanya batil, dusta, sekedar asbun saja. Meskipun terang itu kebenaran, namanya hawa nafsu apa? Tetap ngeyel, tetap menyebarkan apa? Kedustaan. Ini karangan Wahabi, ini karangan Ibnu Taimiyah. Nggak ada ulama salaf yang ngajarkan. Ini kitab-kitab mereka. Sekali lagi nanti akan kita bacakan. Di antaranya tadi kata-kata Allah di atas arsy. Ini sudah disampaikan oleh ulama-ulama yang jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antaranya Imam Al-Muzani, murid langsung dari Imam Syafi'i, di kitab beliau Syarhu As-Sunnah. Sekali lagi, ini akidah kita hanya mengikut akidah
salaf Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah ini hanya melanjutkan tongkat estafet ulama-ulama salaf tersebut. Namun sekali lagi tadi, ya, ahlul ahwa demikian, namanya pengekor hawa nafsu, meskipun tuduhan-tuduhan mereka tidak terbukti, ya, namun hawa nafsu yang berbicara, yang menutupi, membutakan hati dan mata mereka. Na'udzubillahi minal hawa wa na'udzubillah min syururi ahlil ahwa. Kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih bin Fauzan, arti wallahu faqal arsy ay mustawin alai istiwaan yaliku bijalali. Arti Allah di atas arsy artinya Allah tinggi sesuai dengan kebesarannya di atas al-arsy. Wa huwa ya'lam ma antum alai, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, segala keadaan kalian. Bi ilmihi an muhit alladzi la yakhfa alaihi syai', itu dengan ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu yang tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun. Wa syahid minal hadis, inti dari hadis yang ketiga, ini seandainya tadi hadisnya sahih dan memang ini dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, isbatu uluwillah ala arsyihi, penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, wa anna arsyahu fauqal makhluqat, dan bahwasanya arsy-nya Allah itu di atas makhluk-makhluknya kulliha, semuanya. Wa anna ilmu Allah subhanahu muhitun bi a'malil ibad, dan bahwasanya ilmunya Allah meliputi semua perbuatan hamba, la yakhfa alaihi minha syai'un, tidak tersembunyi bagi ilmu Allah sesuatu apapun. Sekedar menguatkan lagi pembahasan ini, ya, masalah kata-kata Allah di atas arsy. Ini ada buku Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah kamana qalahu al-Imam Harb bin Ismail al-Karmani, atau kitab As-Sunnah karangan Imam al-Karmani yang wafat tahun 280 Hijriah, abad ketiga. Kalau Syekhul Islam abad keberapa? Abad keberapa? Meninggalnya 728 Hijriah, abad ke-8. 5 abad jarak antara Syekhul Islam dengan Harb al-Karmani. Ya, beliau mengatakan di kitabnya Aqidah Harb al-Karmani, atau yang lebih dikenal kitab As-Sunnah. Ini muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan di muqaddimah, qala Abul Qasim haddatsana Abu Muhammad Harb bin Ismail qala hadza madhhabu a'immatil ilmi wa ashabil athar wa ahli sunnah al-ma'rufina biha al-muqtada bihim fiha milladun ashabin Nabi sallam ila yaumina hada. Kata Imam Harb bin Ismail al-Karmani, inilah ajarannya imam-imam al-ilmu, ashabil athar, pengikut athar sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, ahli sunnah yang mereka ma'rufina biha, dikenal dengan berpegang teguh dengan sunnah, yang diikuti sebagai suri toladan sejak zaman para sahabat Nabi sampai hari ini, kata Harb al-Karmani. Ini adalah apa? Ijma' salaf yang dinukil oleh Imam Harb al-Karmani. Kemudian beliau mengatakan apa di antara ijma' para sahabat sampai ulama di zaman beliau? Kata beliau, wa huwa ya'lamu ma fis samawati sab'a wa ma fil aradina sab'a, dan bahwasanya Allah mengetahui apa yang di 7 lapis langit dan yang di 7 lapis bumi. Ini sama dengan masalah ilmu tadi. Kemudian beliau sebelumnya mengatakan wallahu tabaraka wa ta'ala alal arsy, dan Allah ada di atas arsy. Ilmunya di mana-mana, namun zat Allah di atas al-arsy. Ya. Ini poin 42. Beliau mengatakan sama dengan pembahasan tadi, wal ma' fawqas sama'i sabi'a, ada air di atas langit yang ke-7. Wa arsyur rahman fawqal al-ma', arsy-nya Allah ada di atas air. Wallahu ta'ala fa'alal arsy, Allah ada di atas arsy. Ini ijma' salaf dari zaman sahabat sampai zaman beliau sampai hari kiamat. Ini yang sekali lagi ahlul bidah harus betul-betul bertobat dari tuduhan bahwasanya ini hanyalah ajaran Ibnu Taimiyah atau Wahabi, atau dibalik,
Al-Karmani itu Wahabi, ya? Yang dulu pengikut yang baru. Ini sekali lagi kedunguan, kebodohan mereka. Kemudian beliau menegaskan lagi, wa huwa 'alal arsy fawqas sama'i sabi'ah. Allah di atas aras, di atas langit yang ketujuh. Dan Harab Al-Karmani pada mukadimah tadi mengatakan, faman khalafa syai'an min hadhil madzahib aw ta'ana fiha aw abaqa ilaha fa huwa mubtadi'un. Barang siapa menyelisih sesuatu dari akidah yang disampaikan di sini atau mencelanya atau memperoloknya, maka dia mubtadi' ahlil bid'ah, kharijun anil jamaah, keluar dari ahli sunnah wal jamaah, zailun an manhaji sunnah wasabil haq. Dia menyimpang dari jalan sunnah dan jalan kebenaran. Ini sekali lagi, akidah ulama salaf jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Demikian pula yang sejaman dengan beliau, yaitu Imam Ad-Darimi, yang nama lengkapnya Abu Sa'id Utsman bin Said Ad-Darimi. Dalam kitab beliau Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah, juga wafatnya sama tahun 280 Hijriah. Kalau tadi ini mazhab fikihnya Hambali, muridnya Imam Ahmad. Kalau ini Syafi'i, mazhab fikihnya murid dari muridnya Imam Syafi'i, sama dengan Ibnu Khuzaimah. Beliau murid Imam Al-Buaiti, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Al-Buaiti. Imam Buaiti punya murid ini Imam Ad-Darimi. Imam Syafi'i punya murid Imam Muzaitadi, salah satu muridnya Ibnu Khuzaimah. Jadi kurang apa? Ya mereka kurang ajar, ya betul. Iya, sekali lagi kitab-kitab ulama salaf semuanya jelas menerangkan bagaimana akidah as-salaf. Nah, itulah ahlul ahwa yang suka menuduh tanpa bukti. Sudah jelas tuduhannya tertolak namun masih ngeyel. Na'udzubillahi min dzalik. Di awal-awal bab kitab ini, beliau Imam Ad-Darimi menyebutkan satu bab istiwa'ir Rabbi tabaraka wa ta'ala 'alal arsy. Bab istiwa Allah di atas arsy, wartifa'uhu ilas sama, dan ketinggian Allah di atas langit, wa bainunatuhu minal khalq, dan terpisahnya Allah dari makhluknya. Wa huwa aidan mimma angkaru, dan inilah di antara yang diingkari oleh kelompok Al-Jahmiyah. Jadi siapapun yang mengingkari ketinggian Allah di atas aras, ini pengikut kelompok Al-Jahmiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Imam Abu Sa'id Ad-Darimi membawakan banyak ayat-ayat tentang ketinggian Allah di atas aras. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ini sudah kita lewati dalam pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah juga. Kemudian beliau mengatakan, kunna qad naqatum da'wakum bil iman bi siwa'ir rabbi ala arsyihi idda'aitum annahu fi kulli makan. Kalian wahai kelompok Jahmiyah mengaku mengimani Allah istiwa, namun kalian mengatakan Allah di mana-mana. Ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Faqalu tafsiru indana annahu istaula alaih. Kata Imam Abu Sa'id Ad-Darimi bahwasanya kelompok Jahmiyah mentafsirkan istawa dengan istaula, menguasai. Maka kalau antum mendengar atau mengetahui ada dai di zaman ini di medsos atau di dunia nyata mentafsirkan istawa Allah di atas arsy artinya menguasai, ini pengikut siapa? Al-Jahmiyah. Ini sudah disampaikan ulama-ulama, bahkan Imam Abul Hasan Asy'ari juga mengatakan demikian. Yang pertama kali mentafsirkan Allah istawa di atas arsy dengan menguasai, pengikut kelompok Al-Jahmiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Imam Abu Sa'id Ad-Darimi panjang pembahasannya, mengatakan summa ijma'u minal awwalin wal akhirin al-alimina minhu wal jahilin anna kulla wahidin mimman madha wa mimman ghabar
idza istaghatsa billahi ta'ala au da'a au sa'alahu yamuddu yadai wa basarahu ila sama yad'uhu minha wa lam yakunu yad'u min asfal minhum min tahtil ardi wala min amamihim. Kata beliau, bahkan ijma dari awal sampai yang terakhir, yang alim maupun yang jahil, ketika mereka istighatsah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dikala susah, mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mereka menengadahkan ya kedua tangan mereka ke atas langit, ya, memohon kepada Allah, menunjukkan Allah di atas langit, bukan di bawah. Paham ya? Wala min amamihim, kemudian kata beliau, ma'rifatihim billah annahu fawqahu, karena mereka paham Allah di atas mereka. Bahkan ketika mereka sujud, istamatil kalimah minal musallin fi sujudihim. Kalau antum sujud, baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Namanya maha tinggi di mana? Hah? Apa di sana? Nah, ini sekali lagi ijma, ya, kata Imam Abu Sa'id Ad-Darimi. Bahkan kata beliau, hatta laqad alima fir'aun fi kufrihi wa utuwihi 'ala Allah anna Allah azza wa jalla fawqa sama. Bahkan Fir'aun saja meskipun dengan kekafirannya, dengan kesombongannya atas Allah, sebetulnya dia tahu Allah di atas langit. Lewat firman Allah, ya Hamanu banili sarhan la'ali ablugul asbab asbabas samawati fa'attali ila ilai Musa wa inni la'adhunnu kadhiba. Wahai Haman, bangunkan bagiku istana yang tinggi untuk aku bisa menaiki tangga, untuk aku melihat kepada sesembahannya Nabi Musa, namun aku mengira dia itu berdusta. Kata Imam Ad-Darimi, fa fi hadil ayat bayanun bayyinun wa dilalatun dhahira anna Musa kana yad'u Fir'aun ila ma'rifatillah bi annahu fawqas sama. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan yang sangat jelas, terdapat dalil yang sangat terang benderang bahwasanya Nabi Musa dahulu mengajarkan, mengabarkan kepada Fir'aun Allah itu di atas langit. Ini akidah semua para anbiya. Di antaranya Nabi Musa mengabarkan kepada Fir'aun Allah ada di atas langit. Namun Fir'aun apa? Mendustakannya. Ya, ini sekali lagi, makanya sudah kita sampaikan di antara ucapan ulama, di antara Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, man angkara Allah fis sama fahuwa fir'auniyun. Barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit, dia pengikut, ya, mau ikut siapa? Fir'aun atau kelompok Jahmiyah? Nah, dua-duanya ya dhalun mudil, ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini ya sedikit pembahasan tentang kata-kata fawqal arsy. Nanti akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Hadis yang terakhir. Inilah. Ini kita lebih mantapkan lagi karena ini pembahasan yang akhir-akhir tentang tauhid asma wa sifat. Ini pembahasan yang paling panjang dalam kitab ini. Ini sangat diperhatikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembahasan tauhid asma wa sifat. Kalau antum melihat kitab ini Aqidah Wasithiyah, berapa tahun sudah kita ngaji ini? Hah? Hanya pembahasan satu bab tauhid asma wa sifat belum selesai. Ini terakhir-terakhir, makanya kita mau mantapkan sekalian dengan maroji, referensi-referensi yang dari ulama salaf. Setelah ini pembahasan yang lainnya. Namun intinya inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat perhatian terhadap tauhid asma wa sifat. Hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bab ini, dan sekali lagi beliau hanya mencantumkan sebagian kecil dalil-dalilnya. Yang lain masih banyak. Yaitu hadis qauluhu lil jariyati. Sabda Rasul kepada budak perempuan. Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Sang budak mengatakan di atas langit. Qala man ana? Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, a'tikha
fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia budak yang mukminah beriman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jelas sahih, disahihkan oleh para ulama-ulama ahli hadis sejak dulu sampai detik ini. Kecuali seorang pengikut kelompok Jahmiyah yang dikenal dengan Zahid Al-Kautsari, Al-Jahmi Al-Jilid, alima yastahiqu minallah. Ini yang sekali lagi diikuti oleh sebagian dai-dai penyesat umat yang mendoifkan hadis ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ada dengan alasan hadis ini muttarib, ada kegoncangan. Padahal yang goncang itu otaknya. Ya, hadisnya sahih apa? Muslim. Bahkan hadis ini pun disahihkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Katanya ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mensahihkan dalam kitabnya Al-Um, dan akan kita bacakan sebagian ucapan ulama tentang hal ini. Ya. Ikut siapa? Imam Syafi'i atau ikut Jahmi tadi itu? Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, kalau ada yang mengatakan hadisnya ini dhaif, itu pengikut siapa? Tadi Jahmiyah dari Zahid Al-Kautsari. Ma'asal muslimi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang mensahihkan hadis ini, kita mau sampaikan dulu Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, dalam kitab yang sudah sering kita sampaikan, Kitabut Tauhid. Beliau membahas panjang tentang masalah ketinggian Allah di atas al-arsy, ketinggian Allah di atas langit. Kita mau bacakan sedikit, ya, sekali lagi agar kita lebih mantap dalam berakidah, bahwasanya referensi kita bukan hanya kitab akidah wasitiyah, namun ini sekedar untuk apa? Ya, jelaskan lagi, inilah akidah salaf yang diikuti ulama-ulama sampai hari kiamat insyaallah ta'ala. Ya, namun sekali lagi ini bukan karangan Ibnu Taimiyah, namun sudah ada sejak zaman salaf. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah di kitab Tauhid mengatakan bab zikril bayan annallah azza wa jalla fis sama. Bab penjelasan Allah ada di atas langit. Kama akhbarana fi muhkami tanzilihi, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dalam kitabnya, wa ala lisanin nabihi, dan yang disampaikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa kama huwa mafhum fi fitratil muslimin ulama'i wa juhalihim ahrari wa mamalikihim dzukrani wa inasihim balighihi wa atfalihim kullu man da'allah jalla wa ala fa inna ma yarfa rasa ila sama wa yamuddu yada ila Allah ila a'la la ila asfal. Ini sama dengan ucapan Imam Ad-Darimi, bahwasanya semua manusia telah dimaklumi, yang ulama, yang jahil, yang merdeka, yang budak, laki-laki, perempuan, yang baligh, yang atfal. Namun di sini nggak disebutkan yang gila. Berarti yang selain ini apa? Iya. Semua kalau berdoa kepada Allah menengadahkan tangannya ke atas langit. Ya, ini menunjukkan apa? Allah fi al-ulu. Ya, di ketinggian. Kemudian disampaikan ayat-ayat tentang hal ini. Kemudian beliau mengatakan lagi bab zikrud dalil. Ya, ini panjang pembahasannya, ayat-ayat hadis-hadisnya. Di antara hadisnya ini, babu zikrid dalil ala annal iqrar bi anna Allah azza wa jalla fis sama minal iman. Bab penyebutan dalil bahwasanya mengikrarkan Allah di atas langit itu tanda keimanan. Kemudian beliau bawakan apa? Hadisnya. Kita baca lengkapnya. Ini beliau bawakan beberapa riwayat. Namun kita ambil satu riwayat yang ada nama Imam Syafi'i sebagai perawinya. Ya, mereka berani tidak mendaifkan Syafi'i. Ya, ini kita baca riwayatnya. Beliau membawakan beberapa riwayat, di antaranya beliau berkata, haddatsana Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, qala akhbarana Asy-Syafi'i, qala akhbarana Malik. Imam Ibnu Khuzaimah langsung meriwayatkan, ya, dengan sanadnya dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, guru beliau. Rabi' bin Sulaiman murid Imam Syafi'i mengatakan, mengabarkan kepada kami Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan mengabarkan kepada kami Imam Malik. Ya. Wa hadatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Hasan Az-Za'farani
ya mengabarkan kepada Imam Malik, wa qala haddatsana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qala haddatsana Malik. Ini juga ada banyak sanad periwayatannya. Kemudian sampai kepada ya Hilal bin Usama an Atha bin Yasar an Ibnil Hakam annahu qala. Sampai kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, ataitu Rasul sallallahu faqultu ya Rasulullah, inna jariyatan li kana tar'a ghanaman li fajituha fa faqatu syatan minal ghanam fasaltuha anha faqalat akalaha dhi'bu. Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku bercerita kepada Rasul, ya Rasulullah, aku punya budak yang dia mengembalakan kambingku. Lalu ketika aku mencari kambing-kambingku, aku kehilangan ya salah satu kambing tersebut. Aku pun bertanya kepadanya. Lalu dia menjawab, ada serigala yang memangsanya. Kemudian fa'asaftu, aku pun menempelengnya. Wa kuntu min bani Adam falatamtu ala wajhiha wa ala raqabati fa'afa'utikuha. Ya Rasulullah, apakah aku akan memerdekakannya? Ya, faqala Rasulullah, maka Rasul berkata kepada sang budak sebelum dimerdekakan, Ainallah, di mana Allah? Qalat fis sama. Sang budak menjawab, fis sama. Ini sekali lagi hadis tentang Ainallah sahih, disahihkan oleh para ulama-ulama hadis sejak zaman dahulu sampai detik ini. Tidaklah yang mendhaifkannya kecuali al-bidah, karena nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Paham ya? Ya. Sekali lagi di salah satu riwayatnya apa? Dari Imam Asy-Syafi'i, Syafi'i mensahihkannya. Dan ini pula dikuatkan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah. Ini juga apa? Kitab karya ulama mazhab Syafi'i, Aqidah Salaf Ashabil Hadis, oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang wafat tahun 449 Hijriah. Jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sudah sekali lagi seperti apa? Mata di siang bolong terang benerang. Ini kitab-kitab salaf semuanya sepakat mengatakan Allah fi as-sama. Di pembahasan masalah Allah di atas aras, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i mengatakan wa imamuna Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabi al-mabsut fi mas'alati i'taqir raqabal mu'mina fil kaffarah bi khabari Muawiyah ibn al-Hakam, bahwasanya imam kami yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berhujjah dalam kitab beliau tentang masalah memerdekakan budak yang mukminah dalam masalah kafarah dan yang lainnya dengan hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Kemudian kata Imam As-Sabuni, fahakama Rasulullah bi islamiyah wa imaniya lama aqrat bi anna rabbah fis sama wa arafat rabbah bi sifatil ulu wal fawqiyah. Rasul SAW ketika bertanya kepada sang budak, di mana Allah, sang budak menjawab fis sama, di atas langit, maka Rasul pun membenarkan jawaban budak tersebut. Kemudian kata Imam As-Sabuni, wa innama ihtajja Syafi'i rahimallahu alaihi alal mukhalifin fi qawlin bi jawazi itaq raqabal kafira fil kafara bi al khabar li'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawati ala arsyihi. Kenapa Imam Syafi'i membawakan hadis budak perempuan tersebut dalam kitab Al-Um? Karena Imam Syafi'i meyakini Allah di atas makhluknya, di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, kama huwa mu'taqadul muslimin ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana inilah akidahnya kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah yang asli. Ya, kalau ada yang mengaku ahli sunnah namun meyakini Allah nggak di atas langit, itu namanya ahli sunnah yang apa? KW, yang imitasi, yang palsu. Sekali lagi, ini kitab-kitab ahli sunnah. Ulama salaf diantaranya dari mazhab Syafi'i sendiri. Ngakunya Syafi'i, namun akidahnya apa? Asy'ari. Kenapa dengan Imam Syafi'i? Kenapa dengan Imam Muzani? Kenapa dengan imam-imam ulama Syafi'iyah?
kok ditinggalkan akidah mereka? Apakah akidah Imam Syafi'i itu sesat? Ya, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tarekatnya apa? Kalau gaduh-gaduh masih enak. Inilah udzubillahi min dzalik talbisul haq bil batil. Intinya sekali lagi, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu kala. Di antaranya akidah Imam Asy-Syafi'i. Makanya dusta kalau dia mengatakan sama akidahnya Syafi'i dengan Asy'ari, enggak sama. Ya, ini buktinya. Imam-imam Ahlus Sunnah dari mazhab Syafi'i meyakinkan kepada kaum muslimin, inilah akidah Imam Syafi'i, bahwasanya beliau meyakini Allah di atas langit. Namun seterangnya mata di siang bolong tetap ngeyel, hawa nafsu. Itulah al-hawa yang membutakan manusia. Yang menuduh Wahabi ngarang akidah sendiri nggak ada imamnya. Loh, ini kitab-kitab yang kita bacakan, apakah ini karangan Wahabi? Namun itu sekali lagi, ahlul bidah asbun dan suka nuduh tanpa bukti, suka ngegosip tok. Nah, ngedabrus istilahnya. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini pun yang dikuatkan oleh Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi membawakan hadis tadi, budak perempuan. Kata beliau, wa kadzalika kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'u ilaihin nasa wa yamtahinu bi imanahum bi ma'rifatillah azza wa jalla. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada manusia tentang akidah yang satu ini. Bahkan beliau menguji orang tentang keimanannya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan riwayat, ya, hadis jariyah, dan ini sekali lagi sahih, disahihkan oleh para ulama salaf dengan berbagai riwayat-riwayat yang ada. Kemudian kata Imam Abu Sa'id Ad-Darimi, fa fi hadisi Rasul sallallahu hada dalilun ala anna rajul idalam ya'lam anna Allah azza wa jalla fi sama dunal ardi falaysa bimumin. Kata Imam Ad-Darimi dari hadis budak perempuan tadi ada penjelasan bahwasanya ada dalil kalau ada seseorang dia tidak mengetahui Allah di atas langit, maka dia bukan mukmin. Sampai sekeras ini ya Imam. Ada, ini bukan masalah apa? Fikih ijtihad yang boleh apa? Toleransi atau boleh pilih mana pendapat yang disukai, tidak. Harus meyakini Allah fis sama. Kalau tidak bisa apa? Kafir orang tersebut. Meskipun bedakan antara pengkafiran secara mutlak, secara umum dengan pengkafiran secara apa? Individu. Kalau ada orang yang antum tanya aina Allah nggak bisa menjawab fis sama, jangan langsung apa? Ente murtad kafir. Ini sekali lagi bedakan kaidah ya Ahlussunnah, tidak semua orang jatuh ke dalam kekafiran itu dikatakan apa? Kufur murtad sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Cuma ini sekali lagi pembahasan yang sangat penting. Orang itu bisa kafir kalau dia apa? Tidak memahami akidah yang satu. Dan ini sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Man qala la adri Allah fis sama au fil ardi faqad kafara. Imam Abu Hanifah mengatakan, barang siapa mengatakan aku tidak tahu Allah di langit atau di bumi, faqad kafara, maka dia kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan. Jadi inti pembahasan kita yang kita sekali lagi bawakan referensi-referensi dari ulama salaf dari abad ke-3 Hijriah, abad ke-5 Hijriah. Ini semuanya pertanyaannya, apakah ini karangan Ibnu Taimiyah? Apakah mereka ini pengikut Ibnu Taimiyah? Nah, terbalik. Namun itu otaknya mereka yang terbalik, ya, yang mengatakan akidah ini hanya karangan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sudah ada di kitab-kitab ulama-ulama salaf jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Dan sekali lagi sudah kita sampaikan, beberapa cetakan yang kita bawakan ini bukan cetakan Wahabi, cetakan Libanon. Nah, kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Qauluhu lil jariyah ay amatu Muawiyah ibn al-Hakam, budaknya Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Hina maghadiba 'alaiha sayyiduha Muawiyah falatamaha tsumma nadima. Kemudian setelah ditempeleng, Muawiyah bin Hakam As-Sulami menyesal.
Wa akhbara Rasulullah SAW wa qala afala utikuha. Kemudian setelah dikabarkan kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, apakah aku merdekakan dia ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, bal ji'ni biha, datangkan dia kepadaku. Fa'ata biha Rasulullah faqala laha ainallah. Ketika didatangkan, Rasul pun bertanya, ainallah, di mana Allah? Ahlul bidah ada aja ngelesnya itu. Ya, kata mereka, kata-kata ainallah itu maknanya di mana kedudukan Allah. Padahal terang benderang ainallah, pertanyaan tentang di mana Allah. Yang baru belajar bahasa Arab ketika ditanya ainal masjid, apa maknanya? Apakah pertanyaannya itu berkaitan bagaimana kedudukan masjid atau di mana apa? Itulah ya ahlul hawa, ahlul al-ahwa sudah terang benerang ainallah menunjukkan di mana Allah. Ya, makanya ada sebagian dai pernah kita dengar di YouTube mengatakan tidak boleh bertanya tentang ainallah. Maka Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, alhamdulillah sudah pernah kita ajarkan kitab ini, ya. Beliau, kita nukil ucapan beliau mengatakan, waman ajhalu jahlan wa askhafu aklan wa adallu sabila. Siapakah yang lebih jahil, lebih bodoh? Siapakah yang lebih dungu akalnya? Siapakah yang lebih sesat jalannya? Mimman yakul innahu la yajuz an yuqal ainallah ba'da tasrihi sahibi syari'ah biqalihi ainallah. Daripada orang-orang yang mengatakan tidak boleh mengatakan di mana Allah pada Rasul yang mencontohkannya menanyakan ainallah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan tadi atau kita ulang sedikit lagi ucapan siapa yang terakhir? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau ini insya Allah sepupuan dengan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab Lum'atul I'tiqad. Alhamdulillah dua-duanya sudah pernah kita ajarkan di Surabaya. Dua-duanya ini juga murid sekali lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini yang kita ya sangat prihatin dengan sebagian kaum muslimin. Sampai foto nggak tahu dari mana dipajang dengan nama apa? Cuma akidah beliau tidak dipakai. Padahal beliau punya kitab Al-Ghunyah menjelaskan tentang akidah beliau yang sebenarnya. Di antaranya tentang Allah di atas Al-Arsy, Allah di atas langit. Alhamdulillah sudah pernah kita tulis akidah beliau dari kitab beliau tersebut Al-Ghunyah. Dan itu diwarisi oleh para murid beliau, di antaranya Abdul Ghani Al-Maqdisi dan juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tadi Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan waman ajhalu jahlan wa askhafu aklan wa adallu sabila. Siapakah yang lebih jahil, yang lebih dungu akalnya, yang lebih sesat jalannya daripada orang-orang yang mengatakan tidak boleh mengatakan di mana Allah. Padahal Rasul yang apa? Mengatakan. Sekali lagi kurang ajarnya luar biasa mereka kepada apa? Rasul. Dalam Sahih Muslim barisnya disahihkan Imam Syafi'i oleh Ibnu Khuzaimah, Sabuni, Asad dan ulama-ulama yang lain. Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu yang sudah kita bawakan ringkasannya di sini waktu yang lalu. Gimana nggak kurang ajar orang-orang yang apa? Menyalahkan Rasul. Rasul yang mengatakan ainallah. Kok tidak boleh kita mencontoh siapa? Apakah kita disuruh mencontoh yang bahasa semut itu, bahasa jin dan sebagainya? Naudzubillahi min dzalik. Yang ikut ajar Rasul apa? Yang ikut semut di. Nah, naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga kata Imam Dahabi dalam kitab beliau Al-Ulu, beliau mengatakan dalam hadis budak perempuan tadi ada dua faedah, yaitu tentang bolehnya disyariatkannya bertanya ainallah. Maka kalau antum misalnya
punya nggak tahu sekolah, perusahaan mau ngerekrut karyawan, boleh pakai apa? Pertanyaan ainallah. Bahkan dulu pernah kita sampaikan di sini, Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau didatangi oleh salah satu politikus dari Aljazair yang mengatasnamakan dirinya Ahlus Sunnah juga, maka ditanya oleh Syekh Al-Albani, bukan yang aneh-aneh tanyanya, tidak, namun sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Apakah para pengikutmu yang katanya jutaan itu mengetahui Allah fis sama, atau mengetahui atau bisa menjawab ainallah? Ini pertanyaan salafi sebagaimana apa yang Rasul ajarkan. Kata sang politikus, namanya politikus ya, begitulah jawabannya. Dia mengatakan arju dzalik, ya aku berharap demikian. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tinggalkan jawaban diplomatis. Jawab iya atau tidak. Apakah pengikutmu memahami tentang Allah fis sama? Ini juga pelajaran bagi kita. Sebagai dai ahli sunnah, jangan puluhan tahun dakwah hanya membahas masalah fikih-fikih yang bukan berkaitan dengan al-aqidah. Tidak ada ihtimam dengan aqidah, na'udzubillah min dzalik. Pada ini ciri khas dakwah salafi ahli sunnah wal jamaah. Kuantitas nggak ada artinya tanpa kualitas. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah tanya tentang kualitas para pengikut orang tersebut. Apakah dia paham jawaban ainallah? Ini sekali lagi yang diperhatikan oleh ulama salaf ahli sunnah wal jamaah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, Allah fis sama artinya itu Allah di atas langit, sudah kita bahas. Arti fis sama itu sudah kita lewati. Qala lana sallam aidan man ana sa'ala an itiqadiya fihi qalat anta Rasulullah. Ketika ditanya lagi siapa aku, maka sang budak menjawab, engkau adalah utusan Allah. Fa aqarat lahu birisalah. Qala saya salam li sayyidiha atika fa inna mu'minah. Lalu Rasul pun mengatakan kepada tuannya, yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami, merdekakan dia karena dia mukminah. Fihi dalil ala anna man syahida hadis syahada anna mu'min. Maka dari sini jelas bahwasanya yang menyaksikan Allah di atas langit, dia adalah mukmin. Dan yang selain itu maka dia kafir. Sebagaimana kata tadi siapa? Abu Sa'id Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Dan ini juga kata Imam Dhahabi, faedah yang kedua. Tadi dari hadis ini ada dua faedah. Yang pertama, bolehnya, disyariatkannya bertanya di mana Allah. Dan yang kedua, wajibnya menjawab Allah fis sama. Kemudian wasyahid minal hadis, inti hadis ini anna fihi dalilan ala uluwillahi ala khalqihi fawqa samawatihi. Di dalamnya ada dalil ketinggian Allah di atas makhluknya, di atas langitnya. Wa annahu yushar ilaihi fi jihatil ulu isyaratan hisiyatan. Bahkan dia juga mengisyaratkan ke atas sebagaimana Rasul, Allahumma isyhad ya Allah, saksikanlah para sahabatku. Intinya inilah salah satu pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah tentang masalah ketinggian Allah di atas langit ataupun di atas al-arsy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.